Kembali lagi di Kebanyakan Teori. Ya, masih di Kebanyakan Nanya, sebuah segmen di podcast Kebanyakan Teori yang isinya tanya jawab. Hari ini topik kita adalah perkontenan. Gue udah mengumpulkan 12 pertanyaan. Oh ya, setelah gue cek lagi ternyata cuma ada 10 pertanyaan. Kenapa lebih banyak daripada biasanya? Biasanya kan 9 ya kan? Karena episode yang sebelumnya tuh terlalu pendek tuh, cuma 21 menit. Nah, tadi gue udah ngeliatin pertanyaan-pertanyaannya dan kayaknya jawaban gue bakal singkat. Jadi ya udah, kita langsung mulai aja biar tidak terlalu berlama-lama. Oke, pertanyaan pertama dari Simi Gibi Simi Siki TB. Ribet bener namanya. Cara bisa reuse topik tapi pakai format yang unik gimana bang? Oh ya, gue sebelum menjelaskan lebih panjang lebar ya, jadi gue mau ngasih konteks dulu. Selama setahun dari 2023 sampai 2024, gue tuh rajin konten di Instagram. Cukup naik drastis lah, dalam setahun tuh gue naik 200.000 followers. Gimana caranya ya? Dengan bikin konten tiap hari di Instagram gitu. Nah, hari ini gue pengen jawabin pertanyaan karena biasanya suka ada yang nanya di kolom komentar tips untuk konten dan lain-lain ya. Hal yang gue pelajari ketika mulai konten tuh adalah banyak konten kreator yang sebenarnya udah melakukan hal ini. Remake video yang pernah mereka buat sebelumnya. Biasanya gue lihatnya di YouTube. Kayak bahkan gue pernah lihat konten kreator yang bukan retake ulang lagi, tapi video yang sama di-upload ulang lagi aja berapa bulan setelahnya gitu. Dan ya udah, tetap works aja. Makanya gue pikir kayaknya kalau dalam 3 bulan gitu ya, gue lagi mentok nih, terus 3 bulan yang lalu ada skrip-skrip yang gue rasa potensial, entah itu emang udah rame atau sebelumnya belum rame, terus gue pengen coba lagi supaya lebih rame, ya udah gue upload ulang lagi dengan cara skripnya gue tulis ulang, gue tag ulang, terus gue publish gitu. Itu kalau masalah reuse topik ya. Jadi biasanya ya udah lu bikin aja tiap hari atau berapa minggu, berapa video gitu ya. Setelah udah lewat 3 bulanan, 4 bulanan, gue sih terakhir biasanya kalau udah lebih dari 6 bulan baru gue upload sih. Baru gue remake lagi sih. Tapi awalnya tuh 3 bulan lah. 3 bulan setelah konten itu gue upload sebelumnya, biasanya baru gue remake lagi, reuse lagi. Terus kalau ditanya format yang unik, ini kayaknya salah tanya nih. Soalnya konten gue ya kebanyakan talking heads juga kalau di Instagram. Oh ya, sekarang gue kalau ngupload juga di YouTube, di TikTok, dan di X juga gitu ya. Karena udah bisa upload video di atas 1 menit. YouTube Short tuh udah bisa di atas 1 menit. Instagram juga sekarang udah bisa di atas 90 detik. Jadi ya gue bisa sekali bikin video langsung gue mirror semuanya tuh. Cuman ya formatnya sangat-sangat tidak unik ya. Cuman gue ngomong sendiri aja gitu. Jadi kalau misalnya ditanya untuk pakai format yang unik, wah, lu bertanya ke orang yang salah. Oke, selanjutnya ada dari Muhajir Syahida Putra. Edit video pakai CapCut Pro kah? Langganan yang harga berapa? Jadi gue tuh awalnya pakai yang free ya, CapCut free. Awal 2024 gue ngecek CapCut, terus kayaknya waktu itu bersamaan dengan Ramadan ya. Nah, dia ngasih diskon. Jadi yang gue baca-baca tuh kalau misalnya CapCut Pro tuh emang suka ngasih diskon, terutama kalau lagi tahun baru. Desember tuh biasanya, Desember, Januari itu diskon, tuh lumayan diskonnya. Nah, cuman ternyata di bulan deket-deket Lebaran, puasa Lebaran itu tuh ternyata juga diskon juga, dan diskonnya lumayan banget lah, 50% gitu. Apa bahkan lebih ya, 67%. Pokoknya seingat gue bayar sekitar 500.000, yang mana harga aslinya seingat gue 1,5 juta per tahun gitu. Kenapa waktu itu gue memutuskan untuk pakai yang Pro? Karena gue lihat ada fitur yang oke ya. Waktu itu ada fitur apa sih, filter, terus pokoknya macam ada beberapa fitur. Oh, kalau nggak salah suara deh. Jadi waktu itu mic gue jelek, gue belum pakai mic kayak gini. Jadi gue kayak pengen enhance audio gitu, tapi itu pakai fiturnya Pro. Ya udah gue beli aja lah, nggak apa-apa. Toh juga bagus gitu kan. Nah, cuman belakangan emang ternyata harus banget pakai Pro sih CapCut ini ya, karena si
subtitlenya itu sekarang udah jadi fitur premium. Terus reduce audionya juga sama. Tadinya itu cuma enhance audio doang, terus kemudian sekarang jadi reduce noise-nya juga jadi fitur pro. Jadi ya udah gue beli pro deh. Selanjutnya dari Nuval, bagaimana caranya biar pembawaan kita terasa natural di depan kamera? Ya latihan lah. Kalau lu ngerasa masih kaku, ya itu pasti karena lu sebelumnya jarang banget ngomong depan kamera. Bahkan untuk orang yang udah biasa ngomong depan orang lain ya, di public speaking udah bagus, ngomong depan kamera tuh perlu pembiasaan tersendiri gitu. Apalagi buat orang-orang yang ngomongnya aja masih belibet kayak gua gitu. Gua tuh termasuk orang yang public speakingnya masih jelek banget. Dan ini bikin podcast ini nih ya, nanya jawab kayak gini, ini tuh adalah bentuk latihan gua supaya gua lebih terbiasa ngomong tanpa skrip. Karena kalau misalnya lu lihat konten-konten video pendek gue, itu semuanya full script, teman-teman. Makanya tadi gue bisa di-reuse gitu ya materialnya. Karena ya emang ada skripnya gitu, bisa gue otak-atik lagi, terus gue retake ulang. Jadi jawabannya adalah, lu harus latihan, lu harus bisa, tahan, nonton lu sendiri di depan kamera. Itu minimal banget. Kalau lu ngerasa nggak tahan lihat lu di depan kamera, ya berarti harus ada perubahan di cara lu ngomong, nadanya kan kalau namanya ngomong depan kamera ya, maksudnya ngomong secara umum itu kan ada intonasi, gaya bicara gitu. Nah, lu sesuaikan dengan gaya bicara yang paling lu nyaman aja, yang paling lu nyaman lu dengerin, lu paling biasa gitu, paling natural lu kayak gimana. Nah itu dulu gitu, biasain di situ dulu. Dan pastikan ketika lu nonton videonya setelah direkam, itu lu ya suka gitu, lu nyaman nontonnya. Kalau nggak nyaman ya tag ulang lagi sampai lu nyaman gitu. Lu lama-lama akan terbiasa ngatur gimana cara memakai si mulut ini ya untuk mengeluarkan suara yang sesuai seperti yang lu inginkan terdengar di kamera. Nggak ada cara lain selain latihan. Kemudian ada dari Isan X3. Saya mau mulai konten bang, saran mic, kamera low budget, sama cara setupnya. Cara setupnya gampang banget. Jadi kalau misalnya konten itu sebenarnya yang paling penting ya pastinya dari kamera ya. Kan sekarang kamera udah bisa pakai HP. Nah dulu tuh gue bahkan HP 3 jutaan gitu juga udah bisa sih. Kalau lu HP masih 1 juta 2 juta emang mungkin agak, tapi kalau 1 juta kayaknya kacau dah. Mungkin 2 juta lah, 2 juta 3 juta tuh gue yakin udah banyak banget pilihan. Lu cari aja di YouTube yang fitur kameranya itu oke gitu ya. Terutama mungkin kamera depan, karena gue juga biasanya pakai kamera depan. Untuk ini video ini gue pakai kamera belakang. Mic juga, nah ini mic juga lu coba cari aja, kayaknya ada yang ratusan ribu. Emang biasanya alat-alat ini ratusan ribu ya. HP bisa juta-jutaan, mic bisa mic tuh kalau nggak salah ada yang 500 ribuan gitu ya. Cari aja mic clip on kayak gini. Carilah review di YouTube lah ya, lu cari yang entry level gitu. Soalnya kalau ini udah 2 juta apa sejuta gitu ya, udah cukup mahal sih ini. Terus setupnya tuh ini mic pasang ke kameranya gitu kan, sehingga lu dapat audionya dari mic ini, gambarnya dari kamera HP. Terus yang paling penting itu selain audio adalah pencahayaan. Jadi lu beli aja light box gitu. Ada kok kayak 300 ribu, 400 ribu, 400 ribuan lah paling ya. Satu aja, karena ya gue lebih fokus di penulisan dulu. Dan kalau misalnya gue belinya langsung banyak, mungkin gue nabung dulu. Kelamaan nabung malah kagak jadi bikin-bikin ya kan. Mending mulai dulu aja lah. Mulai dengan alat-alat yang ada, minimal audionya oke gitu ya. Mungkin lu tag-nya pas lagi sepi, pencahayaannya oke. Kalau belum ada lampu ya berarti pas lagi siang-siang gitu ya, pas ada matahari gitu. Tapi kayaknya lampu beli aja dah. Carilah lampu beja belajar kayak apa kayak. Yang penting soalnya kalau di kamera HP tuh kamera manapun sih ya, yang penting pencahayaannya cukup gitu. Itu yang buat gambarnya burik atau enggak tuh biasanya cuma dari pencahayaannya doang. Selanjutnya dari Gozi Alaudin. Bang, gue kalau bikin konten kayak lu kok susah ya juga ya. Malah pas lihat cringe banget. Satu tips biar konten pendidikan bisa rame. Biar konten pendidikan bisa rame ya, pertama lu harus memastikan bahwa apa yang lu sampaikan di video itu mudah dipahami orang. Nah, karena emang beda tuh skill set untuk memahami sesuatu sama skill set untuk ngajarin sesuatu. Itu dua hal yang berbeda. Ya lu harus belajar dua-duanya. Gimana supaya penjelasan lu bisa lebih mudah. Cara paling yang biasanya paling efektif ya gaya bahasanya emang harus disesuaikan dengan target audiensnya gitu ya. Kalau lu bingung gaya bahasanya gimana, ya bisa tanya
AI gitu ya. Kalau misalnya nanya AI minta dijelasin dalam bahasa anak remaja gitu-gitu, ntar lihat gaya bahasanya gimana, sesuai nggak sama cara lu ngomong gitu. Itu pertama dari kemampuan lu untuk menjelaskan. Kedua sih emang harus menghibur. Nah, menghibur itu nggak cuman urusan lucu sebenarnya. Menghibur tuh bisa dari visualnya bagus gitu kan, kayak mungkin lu pakai efek-efek apa, animasi gitu kan. Terus ya bisa juga dari komedi, lu belajar juga nulis komedi, gimana caranya biar ketika lu ngejelasin tetap ada komedinya. Terus juga, nah ini nih yang mungkin orang-orang nggak tahu ya. Tahu sih sebenarnya. Ya emang harus nyari ribut, bro. Gue tuh beberapa kali konten pendidikan rame tuh ya gara-gara ada orang yang salah gitu kan ngejelasinnya, terus gue kayak ya udah gue ngejelasin yang bener gini gitu. Ya emang harus rada-rada nyenggol orang ya. Atau pernah juga gue lagi ngejelasin, gue udah bener ngejelasinnya, terus habis itu ada orang yang nonton video gue tapi nggak lengkap, terus udah kebelet komen gitu. Jadi komennya nggak jelas ya kan. Ya itu gue bahas gitu kan, untuk nambahin konteks penjelasan lagi biasanya. Itu biasanya rame. Oke, selanjutnya. Edit konten video enaknya pakai mobile atau PC? Kalau gua video pendek itu pakai HP, CapCut saja HP. Kalau di video yang panjang nih kayak video ini, gua pakainya di di PC ya. Software sih udah banyak ya. Kalau di PC tuh ada CapCut, lu bisa di PC sama di HP. Terus kalau lu beli Pro tuh ya tinggal login ke akunnya aja, jadi dua-duanya sama-sama Pro. Terus ada juga, gue lupa namanya apa ya, DaVinci atau apa gitu ya. Premiere Pro juga ada, cuman ya semuanya berbayar sih seingat gue ya. Itulah. Oke, selanjutnya tadi dari Rarika ya. Oke, selanjutnya dari Iasies. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ide konten banyak, pengen dibikin jadi konten tapi bingung dari mana. Mulai dari yang paling gampang dulu guys. Selalu mulai dari yang paling mudah. Mudah tuh gimana sih? Mudah tuh berarti yang lu paling kuasai. Nah, itu. Jadi lu kalau nulis tuh nggak effort. Ini kalau gue ya, kan gue kan pakai skrip semua itu. Jadi gue bikinnya itu kan dari Agustus 2023 sampai Agustus 2024. Nah, pas 2023 ini, konten pertama gue itu adalah bahas tentang ITB. Jadi waktu itu ITB lagi rame, ospek OSKM itu ya, itu dituduh LGBT katanya. Kalau nggak salah dari suatu merek tertentu gitu ya, dia jadi mungkin sponsornya, terus ngasih kuesioner yang dimana itu pas ada tulisan gender, ada laki-laki, perempuan, dan non-binary. Nggak pengen menyebutkan gitu lah. Pokoknya ada pilihan ketiga. Ya mungkin buat sebagian orang yang di luar kayak ngerasa, wah mengkhawatirkan banget nih gitu kan. Panitianya dituduh pro LGBT. Ya gue lihat sih emang ada sih, tapi ya nggak semua dong gitu. Maksudnya nggak semua keseluruhan acara jadi LGBT gitu. Nggak juga. dan di situ tuh ada tuduhan-tuduhan yang kocak banget gitu. Jadi gara-gara ada acara namanya Orasi Pelangi. Nah, buat anak-anak ITB, Orasi Pelangi tuh ya nggak ada hubungan sama LGBT. Itu mah cuman gara-gara momen dimana anak-anak baru duduk gitu kan. Terus habis itu di depannya tuh perwakilan-perwakilan dari himpunan mahasiswa jurusan satu-satu orasi. Nah, di ITB, himpunan mahasiswa jurusan, jaketnya tuh pada warna-warni. Nah, itu kan buat gue kocak banget kan. Terus gue juga emang udah beberapa kali nulis tentang ospek di ITB gitu lah. Jadi ya udah gue ngerasa gue ahli di situ. Waktu itu gue bikin, wah langsung 300 ribuan lah itu. Padahal followers gue ya nggak ada, gue baru mulai di TikTok tuh followers gue 1-2 gitu kan. Cuman istri sama ada temen gue kali waktu itu ya follow. Gue video itu langsung 300 ribu lah singkat gue. Nah itu mulai dari yang paling lu pahamin. Jadi dari semua topik yang ada di kepala lu ini, ya lu pilih yang paling gampang lu bahasnya. Ingat kata kunci itu paling gampang. Jadi lu nggak perlu banyak riset, lu nggak perlu banyak wawancara gitu. Pokoknya ini kalau lu duduk gitu langsung lu bisa nulis dari awal sampai habis. Nah, topik-topik yang kayak gitu yang lu pilih. Gitu sih mulainya. Lanjut dari dari Gibranmu. Kalau di IG video menjanjikan, di threads tulisan. Gimana caranya biar atur berbagai media untuk beda platform? Nah, kalau gue pendekatannya nggak kayak gitu. Kalau gue pendekatannya selama bisa upload video, gue upload videonya aja. Jadi threads itu juga gue uploadnya video. Di Twitter juga gue uploadnya video gitu. Jadi tadi ya gue
kan bikin video tadinya tuh gue upload di Instagram sama TikTok doang. Jadi gue bikin satu, terus langsung gue upload tuh di dua-duanya. Terus seiring berjalannya update terbaru di media sosial gitu kan, kayak di Twitter video juga bisa rame, di YouTube juga YouTube Short-nya bisa lebih dari semenit. Jadi ya udah, gue akhirnya sekarang gue langsung uploadnya ke 5 platform tuh. Jadi gue kalau bikin video pendek langsung uploadnya ke Instagram, TikTok, X, Threads, sama YouTube. Langsung semuanya. Ya, jadi apa sih kelebihan atau kekurangan dari pendekatan gue itu? Nah, kalau misalnya kekurangannya pasti ya jadi apa ya? Masing-masing platform itu kan sebenarnya emang punya karakteristik tersendiri. Kayak misalnya di TikTok emang audiensnya lebih muda dibanding misal sama Instagram gitu. YouTube gimana, Twitter gimana. Jadinya pasti ya ada beberapa konten yang akhirnya nggak ketangkap di platform lain, tapi ketangkap di platform yang lainnya. Nah, tapi itu juga jadi kelebihan. Jadi maksudnya kelebihannya itu adalah lu nggak usah pusing-pusing mikirin diferensiasi, keluarin aja semua karena lu kan baru mulai juga. Lu nggak tahu nih bakal viral di mana. Bisa jadi lu viral di Instagram, bisa jadi di TikTok, bisa jadi di YouTube gitu, nggak tahu. Atau kalau emang kontennya bagus, viral di semuanya gitu, bisa aja. Itu yang pertama kali terjadi di gua gitu ya. Jadi yang tadi video pertama gua di TikTok itu langsung 300.000, tapi di Instagram cuma 10.000. Dan itu terjadi kenapa? Gara-gara dulu Instagram maksimal 90 detik. Sedangkan videonya tuh 2 menit lebih. Kalau sekarang udah bisa 2 menit lebih, tapi dulu nggak bisa. Jadi kalau dulu tuh Instagram kalau lebih dari 90 detik, lu nggak bisa masuk ke algoritma Reels yang di scroll-scroll itu. Sekarang udah bisa maksimal 3 menit. Dulu nggak bisa, makanya di Instagram gue cuma 10.000 doang. Rame di TikTok, tapi nggak di Instagram. Pernah juga gue di Instagram ada video pertama yang 1 juta tuh video keempat gue bahas tentang panda. Berapa minggu di Instagram tuh video jadi 1 juta view gitu. Tapi di TikTok itu ya udah mentok 80.000 doang, itu nggak nyampe 100.000. Ada lagi yang lebih ekstrimnya lagi adalah gue pernah bikin video itu di TikTok sehari langsung 1 juta, di Instagram sehari 1.000 aja. Jauh banget. Jadi itu intinya sih. Kalau gue pendekatannya adalah ya udah satu video untuk semua platform. Ya kenapa kayak gitu pendekatannya? Karena video itu bikinnya susah. Kayak gue satu video bisa 2-3 jam, bahkan mungkin bisa lebih bikinnya. Terus buat distribusi, ya udahlah gue distribusin ke semuanya aja. Toh gue juga nggak tahu bakal cocok di mana gitu. Gitu sih kalau pendekatan gue ya. Selanjutnya dari Naute Guich. Pernah nggak sih bikin konten tapi banyak banget improvisasinya dan dilakuin secara tiba-tiba atau alami gitu? Mungkin spontan gitu kali ya, kayak gue langsung ambil kamera, langsung rekam gitu. Jarang banget sih seinget gue. Kalau spontan tuh jarang banget, biasanya semuanya udah ada skripnya. Tapi nggak juga sih, ada yang nggak ada skripnya. Itu biasanya kalau gue bikin video lagi pergi, lagi jalan-jalan kemana gitu. Terus gue biasanya bikin kompilasi hal-hal menarik yang gue temukan di tempat itu gitu. Nah itu biasanya nggak ada skripnya dulu. Biasanya gue ya udah ada kerangka di kepala gue kayak ya udah coba aja rekam aja yang hal yang menarik. Terus gue nanti setelah itu gue kompilasi, terus gue kasih voice over gitu. Itu kan berarti skripnya baru jadi bahkan setelah ada video-videonya, ada video-video footage-nya baru gue susun, baru gue tulis skripnya. Itu gue lakukan biasanya kalau gue ke tempat-tempat yang mahal. Kayak gue nggak mau rugi gitu, udah bayar kebun binatang gitu kan, kayak atau kemana tuh ya waktu itu ya, gue ke ada tempat sains gitu lah bagus, itu bayarnya lumayan juga buat gue, kayak gue bawa keluarga jadi bayarnya ya ratusan ribu lah total. Gue pikir kayak wah udah bayar mahal-mahal, sekalian aja lah bikin konten. Oke, selanjutnya ada dari Lingga. Ini terakhir bukan sih? Oh iya bener terakhir. Gimana biar konsisten bang? Susah banget nih buat bikin konten dengan konsisten. Lu mesti fokus ke proses sih, itu kayak klasik banget ya jawabannya. Tapi bener dah. Gue tuh sebenarnya nggak baca buku Atomic Habit ya, tapi gue baca-baca di wikinya gitu, gue coba cari websitenya juga, kayak inti idenya tuh apa gitu, dan menurut gue menarik banget. Premis utamanya tuh adalah perbaikan yang kecil tapi konsisten, itu dampaknya luar biasa banget gitu. Lu memperbaiki diri 1% aja lebih baik daripada hari sebelumnya, dalam setahun lu tuh udah lebih baik 37 kali. Nah itu tuh menunjukkan dampak baik dari sebuah kebiasaan yang baik.
Nah, untuk konsisten ini gue juga dapat dari buku itu, namanya membangun kebiasaan berdasarkan identitas. Jadi kalau misal lu pernah kan ketemu sama temen lu yang mungkin nyebelin gitu, gue kan Gemini, emang nyebelin gitu, kayak udah mempercaya zodiak, terus dia juga pakai itu untuk supaya dia nggak memperbaiki diri, kayak nyebelinnya double gitu kan. Nah cuman orang-orang kayak gini tuh sebenarnya kita bisa belajar dari mereka, yaitu dengan kita menargetkan identitas tertentu gitu ya. Terus ya udah kita bikin aja habit yang berkaitan dengan identitas itu. Jadi misalnya contoh gini, gue dulu pengen belajar jadi stand up comedian. Nah yang gue lakukan tuh adalah gue langsung mendefinisikan gue sebagai gue stand up comedian nih sekarang. Apa sih yang dilakukan stand up comedian? Stand up comedian tuh yang dilakukannya ya tiap hari nulis gitu. Rajin open mic. Open mic tuh latihan gitu ya, ke kafe-kafe tiap malam gitu, latihan nulis materi terus dilatih pas di open mic. Nah cuman masalahnya gue tuh sekarang udah nikah dan ya gue udah punya anak lah gitu, sambil kerja juga. Jadi kayak susah untuk nemu waktu open mic. Nah tapi di satu sisi gue udah mendefinisikan gue sebagai stand up comedian. Nah, apa yang dilakukan stand up comedian? Minimal tuh ya nulis gitu. Nulisnya nulis komedi atau nulis nggak komedi, pokoknya nulis dulu minimal gitu. Ntar dari situ baru bisa jadi materi stand up. Nah, ya udah gue minimal walaupun nggak rajin open mic, ya gue rajin nulis dalam bentuk konten. Kalau lagi males gitu kan, terus gue akan ingat lagi ya, oh iya gue kan stand up comedian. Ya udah gue nulis lah gitu. Itu lumayan membantu sih buat gue ya. Selain juga tadi ya, yang gue bilang di awal bahwa lu pendekatan tuh emang harus the path of the least resistance gitu. Kayak lu harus cari jalan paling mudah untuk melakukan ini. Kayak konten nih, lu harus bikin konten yang mudah-mudah aja. Lu fokus ke konten yang lu gampang bikinnya, yang lu seneng, effortnya nggak terlalu gede gitu kan. Terus gedein di kuantitas gitu. Nanti sambil lu evaluasi. Karena ngevaluasi tulisan atau konten tuh jauh lebih susah ketika nggak ada bendanya daripada ada bendanya. Kalau misalnya lu fokus ke kualitas, berarti kan bendanya dikit gitu kan. Belum lagi lawan kemalasan dan kesibukan-kesibukan lain. Jadi mulai dari yang paling mudah, terus ya emang lu mengidentifikasikan diri lu sebagai apa, misalnya konten kreator, penulis gitu kan, sehingga lu tiap hari ya emang harus nulis gitu, emang itu kerjaan lu gitu. Kalau lu nggak melakukan itu, terus lu apa dong gitu loh. Dan ya emang harus bikin kontennya itu ekspektasinya lu rendahin lah. Namanya baru mulai pasti karya-karya pertama udah pasti jelek. Nanti setelah lu bikin lebih banyak, nanti lu akan makin jago gitu. Kualitas tuh fungsi dari kuantitas. Makin banyak lu berlatih, emang lu kualitasnya akan meningkat kok. Kayak misal lu lihat sekarang penulisan konten gue tuh udah keren gitu kan. Itu ya karena gue selama setahun itu gue paksa nulis aja gitu. Gue paksa nulis sampai bagus lah. Bukan sampai bagus, sampai jadi gitu. Terus upload, terus terevaluasi, oh ini jelek, ini bagus gitu. Dan gue tuh emang munculnya tuh dari waktu luang yang emang ada gitu. Jadi sebelumnya tuh gue punya waktu luang kayak 3 jam gitu kan. Karena gue kerja dari rumah. Gue gak mesti commuting, gue gak mesti naik kereta kalau kerja. Gue bisa dari rumah doang. Nah waktu 3 jam itu biasanya gue pakai buat main game. Nah itu 3 jam itu gue pindahin buat bikin konten. Nah untungnya dulunya tuh emang gamenya yang biasa gue main tuh kayak game online di HP yang ada daily missionnya. Sekarang adalah gue pindah tuh gamenya ke media sosial. Terus daily missionnya adalah bikin video tiap hari. Dan mungkin terakhir ya, kalau lu ngerasa emang sesusah itu untuk konsisten, ya emang kenyataannya itu susah gitu. Dan gak cuman lu doang yang ngerasain susah buat konsisten, orang-orang lain juga. Artinya apa? Kalau misalnya lu konsisten aja, itu lu udah ngalahin banyak orang lain yang gak konsisten. Jadi saingan lu lebih dikit kalau lu bisa ngalahin ketidakkonsistenan itu. Kalau lu gak bisa ngalahin, ya temen lu banyak. Oke lah, sekian aja dari gua. Terima kasih buat yang udah nanya. Mohon maaf buat teman-teman yang gak kejawab pertanyaannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.